Dia katanya mau kiamat, dari dulu katanya mau kiamat, buktinya tidak kiamat-kiamat sampai sekarang. Mana janji tentang kedatangan Tuhan? Ya, buktinya Tuhan tuh tidak datang-datang. Jadi banyak orang itu tidak mau bertobat. Ya, saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga berkata di sana, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit dan telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, ini Rasul Petrus menulis ya buat jemaatnya. Di sana dikatakan ya, dia berkata ya, mengingatkan yang harus kamu ingat, dia bilang, yang terutama harus kamu ketahui ya, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di akhir zaman ini firman Tuhan berkata akan tampil pengejek-pengejek. Makanya banyak yang datang sama saya konseling, ibu saya itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi ibu ya saya ini diejek sama anak saya diejek oleh suami saya diejek oleh saudara saya. Ya mereka bilang hidup tuh enggak usah terlalu kudus-kudus lah, sok suci, sok kudus ya, fanatik. Ya, mereka ini adalah orang-orang ya firman Tuhan sudah katakan. Jadi saudara tidak usah bingung, saudara nggak usah ya kaget ya, karena memang Alkitab sudah menulis. Siapa mereka itu? Mereka ini adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bahkan orang-orang yang kita nggak sadar, saudara, yang kita nggak nyangka gitu ya. Ada anak yang telepon saya, bayangkan loh bu, mama saya ingatkan loh bu, dia tuh ngomong, kamu tuh ngapain sih jadi anak, nggak usah terlalu rohani lah. Saya tuh kaget sama mama saya ngomong kayak begitu. Banyak saudara ya, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, yang tidak mau mendengar firman. Ya saya juga mendengar banyak curhatnya ibu-ibu, bu suami saya tuh belum bertobat bu, kalau saya puter khotbahnya Ibu Debbie itu saya sengaja kencengin bu, maksudnya saya tuh biar dia denger bu. Apalagi kalau ibu ngomong soal kenajisan, percabulan tuh kan suami saya itu bu ya hidupnya nggak bener tuh ya. Tapi bu kalau saya puter kenceng-kenceng ya, dia dengar suaranya ibu, dia dengar firman ibu, dia marah-marah, dia ngamuk, dia puter YouTube juga dia kencengin bu yang lain-lain. Iya, jadi seolah-olah mau mengejek ya, akhirnya dia mengejek saya, dia bilang ya firman Tuhan sudah berkata di akhir zaman akan tampil pengejek ya, dan mereka itu dengan ejekan-ejekannya. Tetapi satu ciri dari pengejek di akhir zaman ini adalah mereka itu hidup ya menuruti hawa nafsunya. Jadi memang orang-orang ini bukan orang-orang yang bertobat. Memang mereka ini tidak bertobat saudara. Mereka hidup mengikuti hawa nafsunya. Ya makanya mereka tuh mengejek orang-orang beriman, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan. Tapi gak apa-apa, memang Alkitab sudah tulis ya. Mereka itu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, dan mereka itu berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Ya, mereka bilang sebab dari dulu juga zaman bapak-bapak kita katanya udah mau kiamat. Mereka ini bukan hanya orang yang berdosa, mereka mengikuti hati nurani nafsunya, mereka juga menentang Tuhan. Ya, katanya mau kiamat, dari dulu katanya mau kiamat, buktinya tidak kiamat-kiamat sampai sekarang. Mana janji tentang kedatangan Tuhan? Ya, buktinya Tuhan tuh tidak datang-datang. Jadi banyak orang itu tidak mau bertobat karena mereka itu berpikir toh Tuhan juga nggak datang-datang. Ya, dari dulu juga nggak pernah datang. Jadi ngapain gitu kita bertobat? Dan mereka ini saudara sengaja tidak mau tahu
bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Makanya saya bilang ya, kita percaya Tuhan itu nggak usah harus sekolah teologi dulu. Kita melihat ciptaannya, melihat langit, melihat bumi, melihat semua ciptaan Tuhan itu sebenarnya kita bisa tahu Tuhan itu ada. Bagian kita hari ini dalam menanti kedatangan Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan tidak percaya. Orang-orang di akhir zaman yang hidup oleh hawa nafsunya, mereka itu sengaja tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka sengaja tidak mau tahu. Ya sebenarnya bukan mereka, ya bukan karena mereka ya nggak tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Ya bahwa Tuhan itu ada, menciptakan bumi dan alam semesta, bahkan menciptakan kita di dunia ini. Saudara, ya mari hari-hari ini kita ini lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Melihat semua yang sudah terjadi di akhir zaman ini, ya biarlah itu membuat kita ini semakin berjaga-jaga, ya semakin datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ya kita tahu bersama saudara, ya bumi ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi firman Tuhan berkata, tetapi orangku yang benar itu akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Ya sekalipun bumi ini sedang lenyap ya, tetapi orang yang percaya kata Tuhan akan hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Jadi karena itu saudara, ya mari kita hari-hari ini mau terus meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Barang siapa yang percaya kepada Allah, yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi kalau bumi saja, planet-planet, bintang-bintang Tuhan atur dalam rotasinya, ya enggak mungkin hidup kita enggak diatur oleh Tuhan. Tidak mungkin masalah kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Seberat apapun saudara hari ini yang sedang kau hadapi, percayalah Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Kalau bumi saja diatur sedemikian tidak bertabrakan, itu ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Tidak mungkin dia tidak tahu kalau hari ini perasaan Anda sedang terluka. Tidak mungkin dia tahu kalau hari ini Anda berkekurangan. Tuhan itu maha tahu. Tapi mari kita jangan menjadi pengejek di akhir zaman yang seolah-olah bertanya di mana janji Tuhan itu. Ya Tuhan katanya berjanji mau tolong saya, tapi buktinya janjinya ndak ada. Saudara, mari kita meneguhkan hati. Apapun keadaanmu jangan menjadi pengejek yang menantang Tuhan dan berkata di mana janjimu Tuhan? Katanya engkau mau tolong. Di mana janjimu? Katanya gini, katanya gitu. Kita mau percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup menolong. Kita mau percaya bahwa dia Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Kita juga mau percaya bahwa dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Kita mau percaya bahwa dia Allah yang setia bagi kita.